Pada Februari lalu, Thomas Tuchel sempat berkomentar tentang atmosfer di lini serang Chelsea. Menurutnya, itu merupakan tempat yang tidak mudah ditaklukkan oleh sembarang orang. Sejarah mengatakan bila para penyerang harus sedikit berjuang untuk tampil maksimal. Chelsea mungkin bukan tempat yang ramah bagi kebanyakan penyerang. Aku tidak tahu mengapa bisa seperti ini. Komentar Tuchel memang menggambarkan kegagalan demi kegagalan yang dialami para penyerang Chelsea. Tidak hanya pada eranya saja, namun jauh sebelum dia datang, Chelsea sudah bermasalah dengan para penyerang yang umumnya bernomor punggung 9. Terbaru, ketika sosok penyerang Belgia, Romelu Lukaku, dibeli dengan mahar lebih dari 1 triliun rupiah, Chelsea sama sekali tidak mendapat imbalan sepadan. Pemain yang datang dengan torehan 64 gol dari 95 pertandingan, plus raihan 1 trofi Liga Italia itu, gagal tunjukkan performa gemilang. Catatan 15 gol di semua ajang pada musim lalu dianggap sangat kurang. Reuni yang sebelumnya diharapkan bakal menjadi momen menyenangkan malah berakhir tanpa senyuman. Lukaku kibarkan bendera tanda menyerah dan putuskan kembali berlaga di kompetisi Italia. Seperti yang sempat disinggung Thomas Tuchel, kegagalan para penyerang Chelsea tidak terjadi pada saat ini saja. Sudah ada banyak korban dari kutukan yang dikatakan melekat pada nomor 9. Pemain yang terkena kutukan nomor 9. Pada periode 1992 sampai 2000, terdapat sejumlah nama yang kesulitan jadi andalan di lini depan. Pemain pertama yang memakai nomor 9 di era Premier League untuk Chelsea adalah Tony Cascarino. Antara tahun 1992-1994. Dalam 2 musim berseragam The Blues, dia hanya mampu catatkan 6 gol saja. Sempat mereda dengan kedatangan pemain seperti Mark Stein dan Gianluca Vialli. Nomor 9 di Chelsea kembali dirundung pilu ketika sosok Chris Sutton cuma serangkan 1 gol selama 1 musim. Padahal dia direkrut dengan nilai 10 juta pounds dari Blackburn Rovers ketika itu. Masuk ke milenium baru, nama Jimmy Floyd Hasselbaink yang berkarir dalam rentang 2000 hingga 2004 kembali mengangkat ketajaman pemain bernomor punggung 9 di Chelsea. Dia mencetak 26 dan 29 gol dalam 2 musim pertamanya di Stamford Bridge. Meski produktivitasnya menurun dalam 2 musim berikutnya, Jimmy Floyd Hasselbaink menjadi salah satu pemain terbaik yang dimiliki Chelsea sebelum era Roman Abramovich dimulai. Tepat setelah Chelsea membentuk era baru di bawah miliarder asal Rusia. Penyerang yang begitu moncer di Belanda bersama PSV Eindhoven, Matej Kezman, didatangkan untuk menambah daya gedor di lini serang. Nahas, Kezman hanya catatkan 4 gol saja sepanjang musim sebelum akhirnya dilego ke Atletico Madrid. Penyerang berikutnya adalah Hernan Crespo, yang meski mencetak 13 gol di semua ajang, disebut tidak pernah mencapai puncak performa ketika tampil di London. Dia hanya semusim tampil di Chelsea sebelum akhirnya menghabiskan karir di Italia. Lalu ada nama Khalid Bolah-Rose yang meski tidak berposisi sebagai penyerang, namun mengenakan nomor punggung 9 pada musim 2006-2007. Dia didatangkan dari Hamburg dan langsung mengambil alih nomor yang dilepas Crespo. Meski tidak adil bila menilai kegagalan Khalid Bolah-Rose dari jumlah gol yang diciptakan, karirnya yang kerap diganggu cedera boleh dikatakan sebagai penanda bahwa ia memang jadi pemain yang teruskan kesialan nomor punggung 9 di Chelsea. Masih berlanjut, Chelsea kemudian memiliki pemain seperti Steve Sidwell sampai Franco Di Santo, yang juga tak banyak ciptakan sejarah besar ketika berseragam Chelsea. Yang cukup fenomenal tentu perekrutan Fernando Torres di klub raksasa itu. Didatangkan sebagai predator ganas Liga Primer Inggris, karir Torres lebih diingat sebagai sebuah kegagalan dari sebuah pembelian besar. Meski raihan trofinya tak bisa dipandang sebelah mata, catatan 903 menit tanpa mencetak 1 pun gol akan selalu dikenang oleh para penggemar. Radamel Falcao kemudian jadi pemain sial lainnya yang kenakan nomor punggung 9 di Chelsea. Dari total 10 pertandingan yang dijalani, dia hanya mampu catatkan 1 gol saja. Masa peminjamannya selama semusim ketika itu pun dipandang sebagai salah satu transfer aneh dalam sejarah klub. Berlanjut ke musim 2017-2018,
Chelsea menandatangani penyerang asal Spanyol Alvaro Morata dengan mahar 70 juta pounds. Kerap gagal ciptakan gol bahkan dari peluang terbuka sekalipun, Morata akhirnya dilepas sebagai pemain pinjaman setelah hanya bermukim selama 18 bulan di klub. Kemudian ada nama Gonzalo Higuain, yang kita tahu merupakan penyerang tajam asal Argentina. Higuain didatangkan dari Italia setelah dia juga gagal tunjukkan performa terbaik bersama AC Milan dengan nomor 9 di punggungnya. Hanya catatkan 5 gol dari 18 pertandingan membuat manajemen ogah memperpanjang masa baktinya. Pada rentang 2019-2021, Tammy Abraham yang jadi penerus nomor 9 di Chelsea sejatinya tunjukkan performa yang tidak terlalu mengecewakan. Dia berhasil mencetak 18 gol dari 47 pertandingan di bawah asuhan Frank Lampard. Namun masalah cedera hingga hadirnya pelatih Thomas Tuchel membuat performa Abraham menurun. Walhasil dia terdepak dari klub dan terbang ke Italia untuk gabung AS Roma. Berkarir di tim ibu kota Italia, Abraham berhasil tunjukkan performa apik bersama dengan nama Mourinho di belakangnya. Terbaru, pemegang nomor punggung 9 di Chelsea adalah Romelu Lukaku, yang kita tahu benar-benar membuat penggemar kecewa dengan segala kegagalan yang ditunjukkan. Statistik Lukaku kalah dari Havertz. Performa Lukaku gagal mencapai level maksimal karena dia disebut-sebut tak cocok dengan skema Tuchel. Meski sang pelatih mengatakan bila kegagalan Lukaku muncul karena kondisi sang pemain yang kurang prima, sistem yang dijalankan di Chelsea memang tidak memungkinkan Lukaku untuk memiliki ruang gerak bebas. Laga melawan Crystal Palace boleh dikatakan sebagai titik terendah Lukaku ketika dia hanya ciptakan 7 sentuhan sepanjang laga. Meski performa Lukaku sempat pulih di laga melawan Wolves dan Leeds United dengan catatan 3 gol, dia kembali tunjukkan penampilan mengecewakan di laga final Piala FA melawan Liverpool dan Leicester di Liga Premier Inggris. Pada kemenangan 2-1 atas Watford, Lukaku juga hanya mengisi bangku cadangan. Ketika bentrok melawan Crystal Palace jadi performa terburuk Lukaku, laga itu justru menjadi titik balik bagi Kai Havertz yang berhasil kembalikan performa terbaiknya. Havertz yang diminta gantikan peran Lukaku oleh Tuchel berhasil serangkan 7 gol dari 9 pertandingan berikutnya. Dari catatan statistik, Havertz memiliki nilai yang lebih bagus dari penyerang asal Belgia. Havertz mencetak 0,53 gol per laga, di mana Lukaku cuma catatkan 0,49 gol per laga. Kemudian catatan tembakan ke gawang 0,92 banding 1,43. Passing sukses 12,98 banding 26,67. Dan juga peluang yang diciptakan 10,11 banding 13,79. Mutlak dimenangkan oleh Havertz. Bukan hanya catatan itu saja yang dimenangkan oleh Havertz, tetapi juga peran lain seperti pemulihan bola di sepertiga akhir 115,11 banding 160,79 dan kemenangan duel di lini pertahanan lawan 3,89 banding 4,86. Dengan catatan tersebut jelas sudah mengapa Tuchel tampak lebih percaya kepada Havertz ketimbang Lukaku yang merupakan penyerang murni. Mengapa Chelsea kesulitan mendapat penyerang ideal? Selain karena sistem yang tidak sesuai atau murni kemampuan para penyerang yang tidak bisa dikeluarkan secara maksimal, muncul fakta bahwa Chelsea menjadi klub yang memiliki 4 pelatih kepala dalam 5 musim terakhir. Ketika setiap pelatih memiliki taktik, preferensi, atau tuntutan masing-masing, itu dipercaya menjadi sesuatu yang menghambat seorang pemain, tak terkecuali penyerang, untuk berkembang. Lebih dari itu, munculnya pelatih berbeda dalam rentang waktu yang berdekatan juga akan menciptakan lebih sedikit peluang bagi pemain untuk merasa nyaman dalam sistem tertentu. Seperti diketahui sejumlah nama paling produktif dalam beberapa tahun terakhir, seperti Mo Salah, Raheem Sterling, sampai Sadio Mane berada di bawah arahan manajer yang sama. Mereka tentu merasakan sebuah kenyamanan hingga performa gemilang di atas lapangan pun akan datang beriringan. Dengan kehadiran Todd Boehly sebagai pemilik anyar, Chelsea yang tengah mengejar Raheem Sterling sebagai target musim panas tampak bakal terus mempercayakan kursi kepelatihan ke Thomas Tuchel. Sang pelatih diharapkan mampu membentuk tim yang solid untuk mendukung striker mereka guna memutus kutukan yang selama ini menyerang.